Long Yu tersenyum tipis. Oke, ayolah. Ayo pergi ke udara. Saat berbicara, dia melompat dengan ganas, dan sosoknya mulai membesar dengan cepat saat dia melambung, dan cincin roh yang mempesona juga muncul dari bawah kakinya. Sumier tidak menunjukkan kelemahan apapun, tetapi melompat dan bergegas langsung ke udara. Baik itu siswa laki-laki atau perempuan, melihat adegan ini tidak bisa menahan perasaan sedikit lamban. Apakah keduanya benar-benar di sini untuk kencan buta? Kencan buta ini terlalu panas, bukan? Ini belum mencapai tahap akhir merebut kerabat, kita harus bertarung. Cahaya cincin roh di tubuh Long Yu sangat menakutkan, terutama hitam, dan cahaya setiap cincin roh redup, tetapi itu memancarkan lingkaran cahaya samar. Seiring dengan perkembangan tubuhnya, aura seluruh orang juga mulai meningkat secara geometris. Berdiri di bawahnya, Tang Wulin merasakan fluktuasi aura kekuatan roh di tubuh Hao Yue, dan tidak bisa menahan keterkejutan secara diam-diam, orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia seharusnya sudah menjadi master armor pertempuran dua karakter. Dia berusia paling banyak 24 tahun ini, dan sungguh luar biasa bisa kultivasi ke level ini pada usia 24 tahun. Tubuh Long Yu dengan cepat membengkak hingga ketinggian 10 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan tak tertandingi, sisik tebal kaki muncul di permukaan kulitnya, dan ekor besar menyebar dari belakang. Aura tebal seperti gunung, bahkan di udara, sama luar biasanya. Di atas kapal. Yun Ming mengangguk sedikit, ini pasti roh bela diri Raja Naga Gunung. Benar-benar merasa aura garis keturunan sangat kuat. Dalam hal kekuatan garis keturunan, Kekaisaran Bintang Luo dipengaruhi oleh penduduk asli setempat, dan kekuatan garis keturunan lebih kuat daripada benua Doulo kami. Master jiwa umumnya lebih kuat. Beberapa master jiwa di pihak kita dapat memobilisasi energi dalam garis keturunan. Namun, masalah mereka juga jelas, yaitu kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa bela diri mereka tidak begitu dibulatkan oleh pengaruh kekuatan garis keturunan. Rong. Secara relatif, setelah mencapai tingkat tertentu, kendali atas kekuatan sendiri tidak akan ada pada tempatnya. Namun, sangat jarang bagi Long Yu untuk memiliki basis kultivasi seperti itu di usia muda. Dalam kompetisi elit penguasa jiwa senior di seluruh daratan Star Luo Empire lebih dari 3 tahun yang lalu, memang benar bahwa orang-orang kita dapat mengalahkannya. Pergi. Meyer, penilaianmu benar. Cai Lao menatap Yun Ming dan mengangguk lembut. Setelah kembali waktu itu, dialah yang bersikeras bahwa Gu Yu dan yang lainnya mengambil alih nama Shrek Seven Devils. Apakah Tang Wulin dan yang lainnya kuat dapat dilihat dengan jelas dari lawan yang mereka kalahkan. Semakin kuat Long Yu, itu membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan kemampuan yang dia tunjukkan sejak awal. Long Yu ini telah tumbuh terlalu cepat, tetapi jiwa seni bela dirinya juga cacat. Begitu dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia akan menjadi tidak terkendali dan bahkan menjadi gila. Dia datang sebagai siswa pertukaran kali ini untuk menyelesaikan ini. Pertanyaan. Kata Cai Tua. Yun Ming sedikit mengangguk, roh dan darah salah satu dari 9 Raja Naga tidak begitu mudah untuk ditanggung. Coba lihat dan bicarakan tentang itu. Pada saat ini, Long Yu dan Sumier sudah berada di udara. Tidak seperti Long Yu, tubuh Sumier tidak terlalu membengkak, tetapi mecha hitam legam telah muncul di belakangnya. Mecha itu benar-benar gelap, dan jika bukan karena lampu seagot blind date, itu akan dengan mudah diabaikan di malam hari. Melihat mecha ini, alis Long Yu tidak bisa membantu tetapi melompat. Betapa kejamnya gadis ini. Lalu dia membuat mechanya seperti ini. Mecha tingkat hitam Sumier benar-benar terlihat berlebihan. Tinggi mechanya sekitar 10 meter. Untuk mecha tingkat hitam, ukurannya sangat besar. Secara umum, semakin kuat mecha, semakin kecil volumenya, karena bisa lebih fleksibel, dan semakin banyak energi yang dimilikinya sudah cukup untuk mendukung penggunaan mecha. Dan nafas dari mecha tingkat hitam ini sendiri berbeda, meski tingginya mencapai 10 meter, masih terlihat sedikit membengkak, tanpa ada perasaan langsing. Di kedua bahu mecha tingkat hitam, ada 2 senjata yang dipandu jiwa dengan kaliber lebih dari 200 mm di masing-masingnya. Selain itu, di tungkai, batang tubuh, dan bahkan pinggangnya, ia membawa pistol besar yang dipandu jiwa. Yang lebih menakutkan lagi, di lengannya masih terdapat lubang jet yang relatif kecil. Sebagai pemimpin dari Akademi Monster, bagaimana mungkin Long Yu tidak menyadari bahwa lubang jet itu digunakan untuk menyemprotkan cangkang yang dipandu jiwa? Cangkang artileri pemandu jiwa yang dipasang dengan tetap telah menjadi perangkat pemandu jiwa yang paling menakutkan selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun pengembangan, peluru berpemandu jiwa yang dipasang dengan tetap telah menjadi senjata yang merusak. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan oleh rakyat, bahkan di militer pun dikontrol dengan ketat.
Tapi tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek adalah pengecualian. Atas nama penelitian, adalah normal jika cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap muncul di sini. Namun, pada saat ini, orang yang memiliki cangkang terpandu jiwa adalah lawannya. Long Yu tidak meragukan bahwa ada peluru nyata di moncongnya, karena dia samar-samar melihat keberadaan hulu ledak. Ini masih mecha. Itu hanyalah mesin pembunuh. Energi yang dibutuhkan untuk benda ini untuk mengaktifkannya sangat besar, ditambah nilai dari cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap dan situasi di mana ia dibuat. Dari segi biaya, itu cukup untuk setara dengan 3 mecha tingkat hitam. Tingkat kekerasan gadis ini bahkan Long Yu mengambil sedikit AC. Sumier menunjuk padanya dengan jijik, sosoknya berkedip, dan itu berubah menjadi sinar cahaya menjadi mecha tingkat hitamnya. Sumier juga merupakan pembangkit tenaga listrik 7 cincin, tetapi dia bukan Master Armor pertempuran 2 karakter, tetapi hanya Master Armor pertempuran 1 karakter, karena dia mencurahkan sebagian besar energinya untuk meneliti mecha dan meningkatkan mecha. Dia memiliki obsesi fanatik dengan berbagai panduan jiwa, dan selama itu adalah panduan jiwa yang kuat yang dia suka, dia akan selalu menemukan cara untuk menginstalnya pada mecha level hitamnya. Ekspresi wajah Long Yu menjadi kental, tangan kanannya meraih di udara, cahaya kuning menyala, dan tombak berat muncul di bawah kendalinya. Penggunaan senjata secara langsung menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Sumier. Hati-hati. Suara dingin Sumier datang melalui suara elektronik. Segera setelah itu, mekanisme level hitam bergerak. Begitu dia mengangkat tangannya, tanpa melihat bagaimana aktingnya, cahaya yang kuat meledak dan langsung menuju ke Long Yu. Gaya bertarung Long Yu selalu head-to-head dengan gelombang tombak di tangannya, cahaya kuning yang kuat meledak. Boom, raungan keras bertiup di udara, dan cahaya serta bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Para murid di halaman luar di bawah terpesona. Long Yu tetap tidak bergerak di udara, tubuhnya yang besar setebal gunung. Mecha tingkat hitam bergerak seperti kilat, dan tubuhnya bergetar sedikit, memberi orang rasa ilusi. Kemudian, pancaran cahaya meledak, terus-menerus membombardir Long Yu. Long Yu memegang tombak, tinggi ke rendah, untuk menahan meriam jiwa dan sinar jiwa seperti badai. Di udara, semburan menderu, seperti menggelindingkan guntur, yang bahkan lebih menakutkan adalah gugusan cahaya terus-menerus meledak di Long Yu. Cincin roh pertama Long Yu telah menyala sejak lama, dan kemampuan roh gunung dan sungai langsung bertindak padanya, membuat dirinya menjulang tinggi seperti gunung. Tombak di tangannya membawa kemampuan roh air yang mengalir, dan arus air yang besar terus mengalir menuju mecha level hitam. Namun, mecha tingkat hitam menunjukkan kelincahan yang sama sekali tidak konsisten dengan ukurannya yang besar, terus-menerus membuat berbagai tindakan mengelak di bawah kendali halus Sumier. Hanya serangannya yang jatuh pada Long Yu, tapi tidak ada serangan Long Yu yang bisa mengenai mekanisme hitamnya. Long Yu diam-diam mengagumi keterampilan kontrol mecha yang pintar. Apalagi dia juga menunjukkan senyum masam. Karena perasaan ray bimbingan jiwa dan meriam bimbingan jiwa jatuh di tubuh benar-benar tidak nyaman. Pertahanannya sudah sangat kuat. Tapi serangan Sumier terlalu ganas. Itu sangat kejam sehingga dia tidak tahan, dan dia membutuhkan semua jenis kekuatan jiwa untuk melawan. Itu tidak berhasil. Long Yu mengarahkan tombak di tangannya dan cincin roh lain menyala. Rawa. Di langit, sepotong ruang tiba-tiba menjadi berlumpur, meski hanya rawa energi yang tak terlihat, tidak ada bedanya dengan rawa yang sebenarnya. Long Yu cukup kuat dalam memanfaatkan kesempatan itu, dan kebetulan itu adalah satu-satunya cara bagi mecha tingkat hitam untuk melakukan tindakan mengelak terakhir. Tiba-tiba, mecha hitam Sumier sepertinya menabrak jaring besar, dan langsung tertinggal. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari segala arah, dan dalam sekejap, itu langsung menuju ke mecha tingkat hitam seolah-olah diisi dengan sungai. Long Yu sudah menguasai ranah kemampuan roh kakak laki-lakinya, dan dia tidak akan memberinya kesempatan. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul, cahaya perak menyala, mecha hitam Sumier menghilang dari udara tipis, dan semua arusnya menghantam ruang kosong. Bab 757 beli dan jual yang kuat. Sosok gelap muncul tepat di atas punggungnya. Cahaya menyilaukan jatuh dari langit. Itu adalah pisau perang besar, yang panjangnya lebih dari 6 meter, dan bilah lebarnya memiliki lebar 1,5 meter. Bersinar dengan cahaya ungu hitam yang menyilaukan, itu menebas langsung ke bahu Long Yu. Dalam suara gesekan yang keras, di bawah pertahanan timbangan tebal dan keterampilan roh gunung dan sungai, pedang raksasa berosilasi frekuensi tinggi masih memotong timbangan secara tiba-tiba. Kekuatan besar memotong Long Yu langsung dari udara. Di atas danau Dewa Laut, lapisan topeng tidak tahu kapan itu sudah naik, seperti bantal, memantulkan tubuh agung Long Yu.
4 sinar cahaya menyembur dari bahu mecha hitam pada saat yang sama, dan 4 bola cahaya besar meledak di belakang Long Yu dengan ganas. Raungan kekerasan disertai dengan raungan Long Yu, dan cincin roh keenam di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Seluruh langit tampak memerah dalam sekejap, dan kemudian tubuh Long Yu membengkak lagi. Tubuh yang tingginya 10 meter sebelumnya sudah cukup besar, tetapi setelah dia menggunakan kemampuan roh keenam, itu langsung meluas hingga lebih dari 50 meter jauhnya. Luka besar di punggungnya sangat jelas, dan punggungnya terbakar hitam, tetapi di bawah pengaruh kemampuan roh keenam, tampaknya kerusakan padanya sangat terbatas. Cincin roh ketujuh Long Yu langsung menyala. Kemampuan jiwa keenam, kemarahan Raja Naga Gunung, kemampuan jiwa ketujuh, tubuh sejati Wuhun. Tubuh besar itu merangkak dan berubah menjadi naga dengan panjang lebih dari 50 meter dan dengan sisik yang sangat berat di udara. Kekuatan roh yang berfluktuasi dari tubuh Long Yu bahkan mengejutkan seluruh ruang. Meskipun dia tidak menggunakan baju besi pertempuran, pada saat ini, nafas yang keluar darinya bahkan bisa terasa sedikit tertekan bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat judul Douluo. Mecha tingkat hitam naik di udara, dan cahaya terang terus membombardir Long Yu. Tapi di sini, Long Yu, yang berubah menjadi Raja Naga Gunung, mengangkat kaki depan kanannya dan menampar langsung ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, guncangan hebat meletus seketika, udara terdistorsi dengan hebat, dan kemudian gravitasi yang kuat muncul di udara. Sumier hanya merasakan mecha tingkat hitamnya tenggelam, dan langsung jatuh dari langit seperti meteor mengejar bulan. Langsung menemui Raja Naga Gunung dan jatuh. Lapisan cahaya putih perak tiba-tiba muncul dari mecha tingkat hitam, dan lapisan fluktuasi spasial muncul di udara. Mecha tingkat hitam berputar dalam cahaya putih keperakan, menangkal efek gravitasi. Raja Naga Gunung meraung ke langit, kaki kanan depannya menampar keluar lagi. Kali ini, seluruh ruang terdistorsi, dan kemudian cahaya putih keperakan menjadi sangat hancur. Sumier, yang sedang duduk di mecha tingkat hitam, menggerakkan matanya, domain. Tekanan dari luar ditransmisikan ke bagian dalam mecha, dan pisau perang besar di tangan mecha tingkat hitam muncul lagi, menebas langsung ke udara, dan dia baru saja menerobos lapangan. Celah. Cahaya perak menyala lagi dan muncul lebih tinggi di udara. Raja Naga Gunung mengangkat kepalanya, tiba-tiba menundukkan punggungnya yang lebar, dan gunung yang menjulang tinggi ditarik dari punggungnya dan segera terlempar ke udara. Gunung itu terus membesar di udara, dan dalam sekejap berubah menjadi bukit dengan ketinggian beberapa ratus meter dan radius beberapa ribu meter, dan langsung menuju ke mecha kelas hitam. Gunung dan sungai menekan. Ini adalah kemampuan roh super kuat yang hanya bisa digunakan dalam kondisi tubuh asli Wuhun. Seluruh tubuh gunung memancarkan cahaya kuning bersahaja, ketika muncul, Tanggulin hanya merasakan sedikit panas di tubuhnya, dan tulang tubuh Raja Naga Gunung tiba-tiba muncul. Gravitasi besar benar-benar mengubah ruang, transfer ruang angkasa Sumier tidak dapat lagi digunakan, dan dia terkejut menemukan bahwa di bawah penutup bukit, semua tindakannya menjadi lambat, dan dia hanya bisa melihatnya. Bukit itu jatuh dari langit dan langsung menghancurkannya. Raung, moncong di lengannya terangkat, dan cahaya di dalamnya berkedip. Sumier tidak bisa membantu tetapi menggunakan gerakan besarnya. Karena lebih banyak energinya dihabiskan untuk mempelajari perangkat bimbingan jiwa, lebih dari 70% kekuatannya ada di perangkat bimbingan jiwa. Kecuali untuk kemampuan teleportasi luar angkasa yang sangat penting, keterampilan roh dan semangat bela dirinya semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan roh. Oleh karena itu, dia masih di atas Long Yu pada tingkat kekuatan jiwa saja. Namun, superioritas jiwa bela diri Raja Naga Gunung terlalu besar. Jiwa bela diri tingkat super ini, bagaimanapun, bukanlah apa yang bisa dilawan oleh mecha supernya. Oleh karena itu, jika Sumier ingin mengalahkan Long Yu, dia harus menggunakan bagian bawah kotak kompresinya untuk mempelajari keterampilannya dan mengatur cangkang yang dipandu jiwa. Sumier adalah pakar mutlak dalam penelitian cangkang terpandu jiwa instalasi tetap. Baiklah. Sebuah suara rendah terdengar di udara. Cahaya putih muncul diam-diam di udara, dan tubuh Sumier segera mengeras, tidak dapat bergerak lagi, dan secara alami, dia tidak bisa lagi mendorong cangkang yang dipandu jiwa untuk diluncurkan. Dan di sisi lain, retakan muncul di bawah bukit, dan bukit besar itu, dengan tekanan yang begitu kuat, langsung tertelan oleh retakan itu. Pada saat yang sama, Long Yu hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya terguncang. Semacam getaran dari jiwa menyebabkan tubuh asli Wuhunnya dilepaskan secara langsung dari tak terkendali dan dikembalikan ke penampilan aslinya dalam waktu singkat. Mier kalah dalam kompetisi ini. Suara Qingtian Douluo Yuming bergema di udara.
Cangkang yang dipandu jiwa yang dipasang tetap memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi, tetapi jika Anda ingin mengalahkannya, Anda harus membakar semua giok dan batu. Dan Long Yu tidak pernah menggunakan baju besi pertempuran. Bahkan jika Anda bertarung dengan semua kekuatan Anda hanya akan mati pada akhirnya. Dia terluka paling parah. Oleh karena itu, dalam penilaian komprehensif, Long Yu Sheng. Kata-kata Yunming benar-benar adil. Baik Long Yu dan Sumier turun dari langit dan kembali ke permukaan Danau Dewa Laut. Sumier menyingkirkan mecha tingkat hitam, dan itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, kecuali ada sedikit perubahan dalam pandangan Long Yu. Long Yu tampak lebih malu darinya, dengan bekas luka di punggungnya, meskipun sembuh dengan cepat, pakaian di tubuh bagian atasnya hilang, memperlihatkan otot yang kuat. Aku mempelajarinya, kata Long Yu kepada Sumier dengan ekspresi serius. Dia tidak berpikir dia pasti akan menang, ada alasan untuk tidak menggunakan armor perang. Dengan peningkatan level kultivasinya, dia menjadi semakin tidak terkendali tentang emosinya. Jadi dalam pertempuran, saya tidak berani keluar dengan mudah, karena yang buruk kemungkinan besar akan membawa bencana yang menghancurkan. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan armor pertempuran karena dia takut menjadi gila, bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Ketika Sumier hendak menggunakan cangkang jiwa yang dipandu tetap, dia merasa semacam ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa jika cangkang yang dipandu oleh jiwa yang dipasang tetap ditembakkan, situasinya masih sulit untuk dikatakan. Dan cangkang pemandu jiwa yang dipasang di Sumier bukan hanya satu. Hal ini jelas merupakan pembunuh besar. Itu adalah senjata strategis. Sumier mendorong daun teratai di bawah kakinya, melayang ke arah Long Yu, dan berkata dengan gembira, "Kamu telah menang, aku akan memilihmu." Long Yu mengangguk padanya, melihat gadis yang mendekat segera. Dan mecha level hitam yang sebelumnya bocor di udara, mustahil bagi bersama-sama. Sumier berdiri di samping Long Yu, terlihat sangat tenang. Tapi semua orang tanpa sadar menghela nafas lega. Jika gadis kekerasan ini benar-benar mengikuti Long Yu, aku khawatir dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Anak laki-laki kurang lebih sombong. Long Yu juga sedikit tertekan setelah bertarung dengan Sumier. Dia benar-benar mengerti mengapa anak laki-laki tidak mau bertarung dengannya. Yang ini akan meluncurkan cangkang terpandu jiwa yang terpasang di setiap belokan. Sumier melirik Long Yu dan berkata dengan samar, "Aku tidak akan memilih orang lain. Jika tidak, kamu akan dibunuh." Mulut Long Yu bergerak-gerak, "Apa yang terjadi? Anda memilih saya." Sumier berkata, "Itu sama." Long Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, apakah masih ada jual beli yang kuat? Bab 758 Mengapa Anda memilih saya? Tapi saya tidak tahu mengapa, setelah pertempuran tadi, saya merasakan Sumier tiba-tiba, dia merasakan perasaan khusus di hatinya. Ini adalah rekan pertama yang pernah dilihatnya yang lebih kuat dari dirinya, dan dia masih seorang wanita. Tang Yinmeng berkata sambil tersenyum manis, "Selamat Mier, akhirnya aku menemukan yang cocok untukmu. Kami akan menarik undian, dan yang berikutnya adalah Wusi Duo." Daun teratai Wusi Duo melayang perlahan, dia sorot matanya agak rumit. Melihat anak laki-laki di sisi berlawanan, melihat gadis yang menakjubkan di samping Tang Wulin, dia menggigit gigi peraknya, dan daun teratai mendesaknya untuk keluar dari ombak. Langsung datang ke Tang Wulin. Tanpa bertanya atau meminta, dia mendesak daun teratai untuk berdiri di sisi lain Tang Wulin secara langsung. Tang Wulin memandang Wusi Duo dengan heran, "Kamu?" Wusi Duo menatapnya, "Ada apa denganku?" Tang Wulin tersenyum pahit, "Mengapa kamu memilihku?" Wusi Duo berkata, "Mengapa saya tidak bisa memilih Anda?" Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Dalam tautan ini, perempuan memiliki inisiatif mutlak. Wusi Duo menunduk, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tidak ada keraguan bahwa di antara banyak gadis, Wusi Duo juga sangat bagus terlepas dari penampilannya. Sayangnya, sebelumnya Naer telah memilih Tang Wulin. Dibandingkan dengan Naer, cahayanya jelas tersembunyi. Namun meski begitu, dia memiliki keberanian untuk memilihnya ketika Naer sudah memilih Tang Wulin, dia sudah sangat berani. Banyak gadis memiliki pilihan dan masalahnya sendiri. Setelah pertempuran antara Sumier dan Long Yu di tautan keempat, kecepatannya jelas dipercepat. Namun, beberapa gadis yang lebih tua tidak membuat pilihan sendiri dan memilih untuk berhenti di tautan ini. Tentunya karena ada satu mata rantai terakhir, meski tidak memilih siapapun, mereka tetap tidak bisa meninggalkan pertemuan kencan buta tersebut. Harus menunggu setelah ronde terakhir. Karena hanya di babak terakhir, anak laki-laki bisa mendapatkan kembali inisiatif dan menunjukkan rasa cinta kepada orang yang mereka sukai. Daiyun Er. Akhirnya giliran putri kerajaan Bintang Luo.
Daun teratai Dayun Er melayang perlahan, matanya tertuju pada tubuh Tang Wulin sepanjang waktu, Three Brothers. Dia berbisik. Tang Wulin menatapnya dan berteriak dalam hati. Betulkah? Mata Dayun Er samar-samar dipenuhi kabut, saudaraku, kau tahu, aku sudah lama mencarimu. Mereka semua berkata bahwa kamu sudah mati dan tidak mungkin meninggalkan dunia kecil itu, tapi aku selalu percaya kamu tidak ya. Selama 3 tahun terakhir, saya telah berusaha untuk menemukan Anda. Sampai belum lama ini saya tiba-tiba menerima kabar baik dari Sekte Tang yang mengatakan bahwa Anda kembali. Saya bergegas secepat mungkin, hanya untuk melihat Anda. Untukmu, bahkan jika aku menyerahkan statusku sebagai seorang putri, aku rela. Aku tidak bisa melupakan kita sedikit demi sedikit di lembah naga. Yang ingin kutanyakan adalah, apakah kamu menyukaiku? Aku. Tang Wulin ternganga. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Katakan Anda menyukainya, Anda pasti memiliki kesan yang baik. Namun, jika kata suka diucapkan di seagot blind date saat ini, akan berbeda dari rasa suka pada umumnya. Dayun Er tersenyum manis, aku tahu kamu menyukaiku. Setelah mengatakan ini, daun lotusnya melayang keluar dan langsung menghampiri Tang Wulin. Kapan saya mengatakannya? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa atau menangis. Dayun Er datang ke Tang Wulin, melihat sisi kiri dan kanannya sudah ditempati oleh Naer dan Wusi Duo, langsung mengendalikan daun teratai di depannya, dan kemudian dengan cekatan berbalik. Sekarang, kamu hanya bisa melihatku di matamu. Gababa. Suara kepalan tangan datang dari sekitar. Tang Wulin menoleh untuk melihat, tepat pada waktunya untuk melihat cahaya yang ganas di mata Long Yu menatapnya, seperti sorot matanya ketika dia mengira Naer telah memilihnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin makan panci dan melihat ke panci? Suara dingin Sumir terdengar. Saya tidak tahu kapan sudah ada lebih banyak meriam tangan di tangannya, langsung ke pinggang Long Yu. Long Yu menatapnya dengan ragu, apa yang kamu lakukan? Sumir berkata, apa maksudmu? Adegan itu tampak sedikit memalukan, dan Tang Wulin sendiri tidak merasa nyaman. Di depan adalah Dayun Er, di kiri adalah Naer, dan di kanan adalah Wusi Duo. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi yang memalukan di si God Fate Blind Date. Selanjutnya, Yuanen Yehui. Itu pilihanmu, gadis sekolah. Mendengar nama ini, tubuh Xie Xie langsung menjadi sesak, dan bahkan mata Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengerut. Dia jauh lebih tinggi dari Dayun Er, jadi bahkan jika Dayun Er berdiri di depannya, itu tidak akan mempengaruhi penglihatannya. Sudah waktunya untuk rahmat asli. Setelah lebih dari 3 tahun absen, Tang Wulin tidak tahu bagaimana perkembangan Yuan Enhui dan Xie Xie. Tetapi dari penampilan Xie Xie sebelumnya, terlihat bahwa dia masih tidak berhasil, ya, masih tidak. Jadi, dalam pertemuan kencan buta seagot Fate ini, jika dia masih tidak bisa membiarkan Yuanen kembali ke hatinya, saya khawatir di masa depan. Dengan pelajaran dari pelajaran Lai Zhengyu sebelumnya, Tang Wulin tidak terlalu optimis tentang Xie Xie. Terutama, hubungan indah antara Xie Xie dan Yuanen. Daun teratai itu tergelincir di bawah kaki Yuanen Yehui dan melayang perlahan. Dia masih terlihat tenang, dengan rambut merah panjang menutupi bahunya, terlihat misterius dan menggoda di malam hari. Mulut Xie Xie kering saat ini. Dia sangat gugup, dia menyukainya selama bertahun-tahun, dan akhirnya mengaku padanya di depan semua orang. Jika dia benar-benar tidak memilih dirinya sendiri, maka semuanya sudah berakhir. Kataku. Tubuh Xie Xie bergetar begitu Yuanen berbicara. Sudah kubilang sejak lama bahwa jika kamu ingin bersamaku, pertama-tama kamu harus mengalahkanku. Lalu, ayolah, kalahkan aku, dan aku akan memilihmu. Yuanen Yehui menatap Xie Xie dengan mata panas. Seluruh tubuh Xie Xie bergetar, dan dia menarik napas dalam-dalam, sampai paru-parunya meledak karena ledakan, dan dia perlahan menghembuskan kekeruhan di dadanya. Di luar dugaan, ternyata jadi seperti ini, apa dia memilih cara ini untuk menolakku? Sentuhan mencela diri sendiri muncul di wajah Xie Xie. Semua orang sangat akrab dengan kemampuan satu sama lain, dan karena itu, dia lebih tahu jarak antara dirinya dan Yuanen Yehui. Celah ini tidak pernah dipersempit, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa menjamin untuk tidak ditinggalkan terlalu banyak olehnya. Hari ini, apakah dia akan mempermalukan saya di depan semua orang? Biarkan saya benar-benar memotong idenya. Ayo! Saat ini, Xie Xie bersedia keluar, tidak peduli apa, dia harus melakukan kompetisi ini. Tubuhnya tidak lagi gemetar, matanya menjadi tegas, bahkan jika dia kalah, dia akan kalah di tangannya. Menarik napas dalam-dalam, Xie Xie berkata dengan keras, oke.
Daun teratai itu melayang, dan dia juga mendorong daun teratai miliknya untuk menghadap ke depan anak laki-laki itu, matanya sedikit mekar. Yuanen Yehui mendengus dingin, dan cahaya di belakang punggungnya menyala, dan sepasang sayap langsung terbuka, malaikat yang jatuh wuhun. Lingkaran-lingkaran cahaya muncul dari bawah kakinya, 2 ungu dan 3 hitam tanpa ragu. Setelah 3 tahun berkultivasi, dia telah meningkatkan kekuatan cincin rohnya di menara transmisi roh. Di kaki Xie, lingkaran cincin roh juga menyala, 4 ungu dan 1 hitam. Dalam kekuatan cincin roh, dia masih lebih lemah dari Yuanen Yehui. Sayap Yuanen Yehui mengepak di belakang punggungnya, dan tubuhnya jatuh dari langit seperti kilat hitam, dan langsung menuju ke Xie. Cincin roh kedua di tubuhnya bersinar terang, dan pedang sihir hitam muncul dari udara tipis dan jatuh ke telapak tangannya. Tangan Xie bersinar dengan cahaya keemasan, dan belati naga ringan muncul. Menghadapi Yuanen yang jatuh dari langit, tubuhnya sedikit bergetar. Meskipun hanya sedikit bergetar, itu memberi orang rasa ilusi yang sangat aneh, membuatnya tidak mungkin untuk mengunci dan menangkap sosoknya. Baik Long Yu dan Dayun Er menganggapnya sangat serius. Apakah itu Yuanen Yehui atau Xie? Mereka pernah menjadi saingan. 3 tahun telah berlalu, dan mereka jelas telah berkembang pesat. Jadi, bagaimana dengan lawan mereka? Seberapa jauh itu berkembang? Tang Wulin juga mengambil keseriusan yang sama. Dia tidak bisa menumbuhkan kekuatan jiwa selama 3 tahun, dan dia tidak menyesal sama sekali, tetapi dia juga ingin mengetahui sejauh mana jarak antara dirinya dan pasangannya. Pedang sihir gelap Yuanen Yehui tiba-tiba menjadi lebih besar, dan permukaan danau yang diterangi oleh cahaya ungu tua itu aneh. Tubuh Xie tiba-tiba naik ke langit seperti naga. Tubuh dan pedangnya bergabung menjadi satu, dan dengan sedikit raungan naga, dia mengambil belati naga ringan sebagai titik awal, melonjak ke atas, dan benar-benar memilih untuk melawan pedang sihir hitam. Ding! Dengan suara yang tajam, kedua sosok itu gelisah pada saat yang sama. Sayap Yuanen Yehui melesat, dan dia naik ke ruang yang lebih tinggi. Tetapi naga emas yang diubah oleh Xie terbang secara horizontal. Guang Hualong, Xie menggunakan kemampuan roh keempatnya segera setelah dia muncul. Tapi itu hanya cocok dengan kemampuan roh kedua Yuanen Yehui. Bab 759, apakah Anda bodoh? Berada di udara, seluruh tubuh Xie tiba-tiba menghilang. Naga ajaib itu melebur ke dalam malam dari udara tipis. Tampaknya menjadi transparan dalam sekejap. Mata Yuanen Yehui sedikit menyipit, sayapnya mengembang dan melayang di udara, dan sedikit cahaya mulai muncul dari seluruh tubuhnya. Dia benar-benar menggunakan armor tempurnya sendiri secara langsung pada saat ini. Armor pertempuran ungu tua dengan menyilaukan menutupi seluruh tubuh. Armor tempurnya sangat sulit dibuat di antara rekan-rekan, karena harus cocok dengan 2 roh pada saat yang sama. Oleh karena itu, kekuatan dari satu armor pertempuran sebenarnya sedikit lebih lemah dari yang lain. Tapi set lengkap armor tempur ungu tua ini tampak sangat mempesona saat dikenakan di tubuhnya, rambut merah dan armor ungu, pesona jahat dan gerakan. Kepala merupakan cincin kepala yang terdiri dari 2 tonjolan seperti tanduk yang tajam, tidak menutupi kepala seluruhnya, tetapi terlihat lebih fleksibel. Lingkaran ungu mengalir di sekitarnya, secara alami membentuk area lavender di udara, yang terlihat seperti alam. Hanya saja itu tidak seluas area yang dicakup oleh domain Long Yu. Apakah ini benar-benar di lapangan? Tang Wulin terkejut, begitu pula Long Yu dan Dayun Er. Terlebih lagi, Yuanen Yehui terlihat sangat berhati-hati, yang artinya dia cukup memperhatikan lawannya. Xie juga menjadi lebih kuat, dan seharusnya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, tiba-tiba, jarak lingkaran ungu berfluktuasi dengan hebat, rasanya seperti seseorang telah menggunakan pisau kertas untuk memotong lapangan, dan bidang itu terbelah secara horizontal. Yuanen Yehui berteriak, setengah berbalik, dan pedang sihir hitam di tangannya yang telah berubah menjadi kristal ungu terpotong secara horizontal. Suara yang tajam. Sesosok menjulang, tapi itu hanya sesaat, tapi itu menebas area ungu di sekitarnya dan menerobos dengan paksa. Sekali lagi kehilangan jejak. Apakah Xie bisa menyembunyikan dirinya dengan baik? Bahkan Yuanen Yehui harus menemukannya melalui domain dan kemampuan lainnya. Yuanen Yehui jelas tidak terluka dalam serangannya, tapi dia masih terlihat sangat berhati-hati dan tidak menggunakan lebih banyak kemampuan roh, seolah dia hanya menunggu dalam diam. Pada saat ini, tiba-tiba, alam ungu berubah lagi. Jika sebelumnya hanya pemotong kertas, maka, dalam sekejap, ketika 3 sosok emas muncul, 3 tersembunyi, 6 tajam. Sinar cahaya sudah terhuyung-huyung ke atas, memotong ke alam ungu dari 6 arah pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, cincin roh kelima Yuanen Yehui tiba-tiba bersinar terang, dan baju besi pertempuran ungu di tubuhnya juga mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan.
Sepertinya dia telah menunggu trik ini muncul. Di dahinya, dua tanduk lahir bertepatan dengan cincin kepala di baju besi perangnya, yang seharusnya menjadi alasan mengapa baju besi tempurnya tidak memiliki helm. Tubuhnya membengkak hingga ketinggian 3 meter dalam sekejap, dan roda cahaya ungu menyala di belakangnya. Sebuah mata besar muncul dari tengah roda cahaya, dan area ungu yang hanya mampu mengontrol area dengan diameter 30 meter tiba-tiba membesar dan berubah menjadi diameter 100 meter. Di langit, mata ungu besar juga muncul, dan seberkas cahaya ungu besar jatuh dari langit, langsung menutupi area dengan diameter lebih dari 30 meter. 6 bilah pedang menyerbu ke dalam cahaya ungu, dan mereka menghadapi perlawanan besar dalam sekejap, tetapi mereka masih bergerak maju dengan kuat. Raungan naga yang ganas terdengar, dan 6 tenda bilah tiba-tiba muncul dalam kontak satu sama lain, terjalin, dan bergegas ke udara menuju badai tornado. Bertabrakan secara paksa dengan berkas cahaya ungu. Boom! Raungan hebat itu menyebabkan riak dahsyat di permukaan danau Dewa Laut, tapi lebih banyak cahaya muncul. Garis lampu pedang berselang-seling terbang di langit, dan fluktuasi energi yang menakutkan terus meledak. Cahaya yang jatuh dari mata ungu itu sepertinya bisa menelan semuanya, badai tornado perlahan semakin mengecil dan hampir tidak bisa menahannya. Pada saat ini, badai tornado yang terdiri dari 6 bilah cahaya tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan sebuah sosok muncul. Itu Xie yang mengesankan. Baju perang abu-abu menutupi seluruh tubuh, dan seluruh orang menjulang. Tapi tak lama kemudian, sosok lain muncul di belakangnya, mengenakan armor tempur emas pucat, dan kedua sosok itu perlahan tumpang tindih. Cincin roh kelima di tubuhnya bersinar terang. Sangyong Chang'e! Xie mengerang. Kedua sosok itu tiba-tiba tumpang tindih, dan belati yang setengah kaki lebih panjang dari belati naga ringan dan belati naga bayangan sebelumnya muncul di tangan kanannya. Pisau panjang belati ini berwarna setengah emas dan umumnya abu-abu transparan, yang terlihat sangat aneh. Dan di sekelilingnya, dua lampu dan bayangan berbentuk naga melayang. Tidak peduli bagaimana cahaya ungu menghantam udara, itu akan terpotong secara alami saat mencapai 3 kaki di depannya. Dia stabil seperti batu dalam gelombang besar. Dengan belati dua warna di tangannya, Ziguang mudah dibelah, dan armor tempur Xie juga menunjukkan dua warna saat ini. Yuan En Yehui memandang Xie yang datang kepadanya di saat berikutnya, dan melihat belati yang mendekat. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Semua sinar ungu cahaya berkumpul saat ini, dan tanduk di atas kepala dan tubuh yang bengkak semuanya kembali normal. Dua lampu berbentuk naga mengelilingi tubuhnya, dan belati Xie berada secara horizontal di depannya. Aku kalah. Yuanen Yehui menatapnya dengan mata membara. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu. Xie tampak sedikit lamban. Mata iblismu seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan ini. Lagi pula, kamu tidak pernah menggunakan kekuatan kera besar Titan dari awal sampai akhir. Yuanen Yehui menjawab pertanyaan itu. Kamu tidak pernah mau memberitahu kami apa kemampuan roh kelimamu. Apakah kamu menunggu hari ini? Xie mengangguk tanpa ragu. Ya, dia hanya menunggu hari ini. Menunggu terlalu sulit, terlalu sulit. Dalam Xuanglong Chang'e, dengan usahanya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya bisa melelehkan dua roh bela dirinya menjadi satu keterampilan jiwa. Meskipun ini bukan teknik fusi seni bela diri yang nyata, teknik ini sangat mirip. Ini adalah pemikiran Ali dari hantu harimau putih Wuxi Duo. Dengan bantuan guru aula Tangmen Mintang Liang Xiaoyu, dia akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dia tahu betul bahwa terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Yuanen Yehui, dan hanya mungkin menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan dirinya. Dan metode ini akhirnya terwujud saat ini. Transformasi Xuanglong menggabungkan dua dari dua roh bela diri yang hebat, meskipun basis kultivasi tidak dapat dilapiskan, karakteristik seni bela diri ditumpangkan dalam sekejap barengi dengan peningkatan armor pertempuran, meskipun Xie hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Penggunaan transformasi Xuanglong peningkatan tersebut dapat meningkatkan daya ledaknya ke tingkat yang sangat menakutkan. Tentu saja dia tahu bahwa Yuanen Yehui akan menggunakan mata iblis untuk menghadapi combo naga ajaibnya Xuanglong Bian sedang menunggu kesempatan ini untuk menggunakannya. Faktanya, jika Yuanen Yehui menggunakan roh bela diri kera besar Titan, akan sulit baginya untuk berhasil. Kekuatan dan kekuatan pertahanan kera besar Titan terlalu kuat, Xie tidak yakin. Untuk hari ini, dia membuat banyak persiapan. Dia sudah menilai bahwa di permukaan Danau Dewa Laut, roh bela diri malaikat jatuh lebih cocok untuk pertempuran karena bisa terbang. Semua taktiknya juga ditargetkan untuk pengaturan. Semuanya lebih sederhana dari yang dibayangkan, mata iblis tidak sekuat yang dibayangkan, atau tidak menggunakan kekuatannya sama sekali.
Itu hanya dipatahkan oleh transformasi naganya sendiri, dan nampaknya biarpun transformasi naga ganda tidak digunakan, itu bisa dikalahkan oleh serangan gabungan naga ajaib. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, tampaknya terlalu mudah untuk berhasil, sehingga Xie sendiri merasa sedikit aneh. Apakah kamu bodoh? Menghadapi pertanyaan Xie, Yuan En Yehui menatapnya kosong. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahunya sehingga dia tidak akan bisa mengendalikan sosoknya di udara karena kehilangan kemampuan rohnya. Bab 760 semua pertemuan adalah reuni. Cahaya belati naga ganda Xie menghilang, menatap kosong ke arah Yuan Yehui yang mencemooh di depannya. Dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Pada saat ini Yuan Yehui terlihat sangat menawan, dan ketidakpeduliannya di hari-hari damai tidak seperti dua orang. Dia. Non-vegetasi, praktik kejam membuat sempurna. Melihat pria konyol di depannya, Yuan Yehui tidak bisa membantu tetapi menampar kepalanya. Keduanya jatuh dari langit dan mendarat di atas daun teratai. Yuan Yehui sedikit tersipu dan melepaskannya. Xie tidak begitu mengerti sampai sekarang, Dia melolong keras dan melompat tinggi. Tapi dia segera memikirkan kebahagiaan dan kesedihan Sulisi, dan buru-buru mengendalikan sosoknya, jatuh di daun teratai seperti Catkins. Yuanen, aku mencintaimu. Mulai sekarang, kamu akan membiarkan aku pergi ke timur dan tidak pernah pergi ke barat, biarkan aku menggiring anjing dan tidak pernah mengejar ayam. Mulai sekarang aku akan menjadi milikmu. Xie tidak jatuh di atas daun lotusnya, sebaliknya, itu jatuh di atas daun teratai Yuan Yehui. Tidak masalah bahwa Sulisi jauh lebih gemuk darinya, tetapi dalam hal ketebalan kulitnya, kedua sisi wajah Sulisi tidak sebagus dia. Xie sudah memeluk Yuan Yehui saat ini, dan bahagia karena kegembiraan. Halo. Ini bukan tautan terakhir, perhatikan dampaknya. Tang Yinmeng tersenyum di kejauhan. Ketika Tang Wulin melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega, akhirnya. Xie akhirnya selamat selama bertahun-tahun ini. Dia sangat bahagia untuk mereka. Dia juga tanpa sadar mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Li Si berhasil, Xie berhasil, bagaimana dengan dirinya sendiri? Yuan Yehui jarang meledakkan orang ini ke udara, tetapi sedikit mendorong tubuhnya menjauh dan berbisik dengan suara rendah, lepaskan aku akan menyesal jika aku malu. Tidak bisa kembali. Xie buru-buru melepaskan Yuan Yehui, melihat ke arah Jiaoyan yang berada di dekatnya, nafasnya jelas berat. Menantu perempuan bertahun-tahun menjadi seorang istri? Meskipun kalimat ini tidak cocok untuk pria, namun sangat cocok untuk suasana hati Xie saat ini. Xie mengambil tangan Yuan Yehui dengan gerakan tangan kanannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menarik daun teratai dan menginjaknya, membawanya kembali ke posisi sebelumnya. Semua kecemasan, depresi sebelumnya, semuanya lenyap, dan ekspresi harapan di matanya, ekspresi kemenangan membuat Yuan Yehui bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia memilihnya dengan cara ini. Saat ini, di antara semua gadis, hanya ada satu yang belum membuat pilihan. Menurut aturan, gadis yang tidak melepas topi dapat dipilih di saat-saat terakhir di tautan ini. Gadis ke-17, bolehkah aku bertanya apakah kamu memilih laki-laki yang kamu suka? Semua rasa malu Tang Wulin menghilang saat ini, dia tatapannya mengangkangi danau setinggi 100 meter dan jatuh langsung pada gadis itu, pandangan semua orang juga tertuju padanya, terutama mereka yang sudah bisa menebak siapa dirinya. Xie dan Yuan Yehui juga tenang, melihat nomor 17 di kejauhan, dan kemudian pada Tang Wulin dan tiga wanita di sampingnya, ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Mengapa dia selalu menolak untuk bertemu satu sama lain? Dia kembali, bukankah seharusnya dia bahagia? Apa masalah di antara mereka? Mengapa keduanya tidak saling mengenali? Di bawah tatapan semua orang, gadis di tanggal 17 itu terdiam sejenak, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gerakannya sangat kecil dan terlihat sangat sederhana, tetapi dia membuat Tang Wulin berdiri di atas daun teratai seperti gua es. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak memilih. Ya, dia tidak memilih dirinya sendiri. Tidak ada yang bahkan memilih, apalagi melepas topi. Tidak ada keraguan bahwa ini berarti dia tidak memiliki kekasih, juga tidak berniat untuk menemukan pasangannya pada konferensi kencan buta ini. Tang Wulin hanya merasa seolah-olah hatinya dipegang oleh sesuatu, dan tiba-tiba dia tidak bisa bernapas. Matanya agak kabur, dan kepahitan samar muncul dari sudut mulutnya. Semua masa lalu, membanjiri lubuk hatiku, mengapa kamu tidak memilihku? Semua pertemuan adalah reuni yang sudah lama hilang, dibenci oleh naluri dan kelambanan orang, berkelahi dengan teman sekamar di sekolah, dan ditugaskan ke 5 kelas terakhir.
Semuanya ditentukan oleh takdir. Dia juga tidak berdaya dan bingung, tidak peduli seberapa kuat pikirannya, dia hanyalah seorang anak kecil dalam kegelapan. Dalam kegelapan, dia menunggu seseorang. Itu adalah hari yang cerah, dengan hanya sedikit awan yang mengalir samar di langit, dan aroma bunga yang ringan tertiup angin. Di taman bermain yang berkeringat, dia tiba-tiba bertemu dengan sesosok tubuh putih bersih, dengan wajah halus, rambut hitam panjang, dan mata hitam. Tampaknya ada aura aneh di antara berjalan. Mengapa kamu memakai rantai besi? Latihan. Guru memiliki persyaratan yang lebih ketat pada saya, Anda benar-benar baik. Saat makan, dia sepertinya memperhatikan nafsu makannya yang luar biasa secara khusus dan memberinya roti sendiri. Aku tidak bisa memakannya. Berikan kepadamu. Satu gerakan mempersempit jarak antara satu sama lain. Semuanya begitu mulus, seperti perhatian seorang teman lama. Namanya Guyu, seperti kolam dalam sumur kuno, dengan rahasia yang dalam tersembunyi, seperti bulan dingin yang mencair, matanya jernih. Dia adalah rumput perak biru yang sederhana, dia adalah kesayangan elemen, yang satu naik arus dan yang lainnya turun arus, bersatu kembali dalam waktu yang bergejolak. Tidak peduli di posisi apa aku berdiri, aku akan menerima. Pemahaman diammu dalam game promosi dan bantuan dari platform kenaikan, dan mereka akan menjadi teman dalam arti sebenarnya. Ketika dia kembali, dengan bau daging panggang, dia dapat dengan waspada mendeteksi bahwa dia telah bertemu dengan gadis-gadis lain. Ketika dia jatuh dari udara ke dalam kristal, dia menggunakan tubuhnya untuk menangkapnya tanpa berpikir. Tidak peduli pada orang lain, hanya menunjukkan senyuman untuk Anda. Dihadapkan dengan keputusan apakah akan bergabung dengan sekte Tang, jawabannya adalah tidak. Dia takut orang-orang di sekitarnya akan mengikuti satu persatu, seperti orang tua dan adiknya dulu. Siapa bilang aku akan pergi? Aku hanya memilih untuk tidak bergabung dengan sekte Tang, dan aku tidak ingin meninggalkan Shift 0. Organisasi apa yang aku ikuti tidak mempengaruhi keberadaan aku. Aku tidak akan pergi, aku akan selalu bersamamu. Ketika saya masih muda, saya bersandar di bus yang dipandu jiwa dengan aliran yang mengalir, hangat dan hangat di sebelah timur ada laut, birunya tidak ada habisnya, air jernih dan langit sama. Melihat pemandangan indah melewati jendela, dia dengan lembut memanggil nama saudara perempuannya di kabut, dan sosok perak itu terlintas dari pikirannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut. Dia tersenyum sedikit, dan menyerahkan gelas air dengan hanya air jernih di dalamnya, suhunya tepat, tetapi itu menyehatkan hatinya. Matahari menyinari wajahnya, seolah kulitnya menjadi sebening kristal, ternyata dia sangat cantik. Sinar matahari yang mabuk membuatnya bersandar di bahunya dengan lembut, napasnya perlahan menjadi tenang. Dia memejamkan mata tanpa sadar, dan tubuhnya hangat, dan kelelahannya dengan tenang menghilang dalam kehangatan saat ini. Tanpa kata-kata yang berlebihan, pemandangan ini seperti penggalan hitam putih dari tahun-tahun. Untukmu, meskipun dia tidak berduka untuk aliansi langit dan laut, dia menghadapi serangan mendadak, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menunggu untuk mati. Tiba-tiba tubuh menghangat, dia memeluknya, dengan punggungnya, menahan segalanya. Bunga darah merah cerah mekar di matanya, dan tidak ada kesedihan atau penyesalan di wajahnya, hanya senyum tipis. Saya harap saya bisa berjalan di masa depan dengan Anda. Tapi saya tidak akan melupakan niat awal saya. Aku sangat ingin tetap menjagamu seperti ini, dirimu yang aku hargai, tapi mungkin ini yang terakhir kali. Dia panik, dan tidak ragu-ragu untuk menghabiskan kekuatan hidupnya sendiri, membangkitkan cahaya hidup yang paling murni, dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia tidak peduli, dia ingin dia hidup dengan baik. Katamu, tidak ada kontrak di dunia ini yang bisa melampaui hubungan hidup dan mati. Setelah tumbuh dewasa, Anda masih waktu Anda seperti anak. Panah, matahari dan bulan seperti pesawat ulang-alik. 3 tahun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, sikapnya terhadapnya telah berubah. Dia tidak lagi sedekat dulu, melainkan terasing. Mereka datang ke aula tertinggi untuk pemeriksaan dan berhasil, tetapi dia tidak mau. Aku tidak mau. Dia memukulmu, aku tidak senang. Dia menoleh dan menatap matanya, tanpa ragu-ragu atau nostalgia, begitu jelas dan tidak ada ruang untuk alasannya. Terima kasih telah menjadi orang yang bekerja keras untuk saya, tidak ada yang berubah. Ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan datang lagi dan dia akan dibuat sulit, menghadapi keagungan yang lebih tua, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan berdiri di sisinya tidak rendah hati atau rendah hati. Karena orang yang menyulitkan adalah orang yang ingin dia lindungi. Maaf, Akademi Shrek, apakah ada keadilan?
Jawabannya tegas dan menghina. Dia merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Apakah dia benar-benar tidak dapat mempertahankan pasangannya? Dia mengangkat kepalanya. Tiga tetua, saya akan menyerahkan kualifikasi untuk masuk Akademi Shrek. Suatu hari, ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan datang lagi. Baginya, dia akan menyerahkan cita-citanya. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, aku akan berjalan bersamamu. Dia tidak kembali sepanjang malam, dia menunggu diam-diam untuk bersandar di pohon besar, matanya tertutup, beberapa tetes embun tergantung di bulu matanya yang panjang, seperti gulungan gambar di bawah sinar fajar dan cahaya pagi. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, dan pemandangan ini sangat membekas di hatinya. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Kamu sangat terlambat dan belum kembali. Aku keluar untuk mencarimu. Melihatmu masih bermeditasi, itu tidak mengganggumu. Dia berkata dengan jelas, seolah dia mengatakan sesuatu hal yang sepele. Ada senyuman di sudut mulutnya. Dia tidak tahu kenapa, melihat gadis di depannya, dia tidak ingin mengucapkan terima kasih padanya. Hidup mungkin tidak perlu spektakuler, dan terkadang, ketenangan sudah cukup. Bahkan jika kelompok dipisahkan, saya akan mengikuti Anda dan kelompok mereka untuk memiliki perbedaan, dan semua orang menentang pandangannya. Baju perang yang terbuat dari logam spiritual terlalu jauh dan sulit dipercaya untuk orang lain. Tapi dia benar-benar yakin dan berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Lupakan saja, ini benar-benar hal yang aneh bagiku. Tidak, aku akan membuat armor perang satu kata dari animik metal. Melihat kekeras-kepalaan dan tekadnya, hatinya penuh dengan kehangatan saat ini. Dengan Anda di sini, mengapa menjadi musuh dunia? Perpaduan jiwa bela diri, Anda memiliki saya di dalam Anda, dan Anda di dalam saya. Menghadapi lawan yang kuat, dia masih berdiri di depannya, tahu bahwa dia akan kalah, tetapi dia tidak pengecut. Seseorang untuknya, yang mentolerir kesombongan dan keinginannya. Seseorang yang menjaganya dan memperdagangkan hidup untuk hidup. Matanya berangsur-angsur menjadi bingung, jadi dia membuka lengannya dan memeluknya dalam-dalam dari belakang. Tidak ada keraguan, hanya kepercayaan dari seluruh tubuh, semuanya tampak kembali ke usia muda. Saat itu, ia masih seorang bocah laki-laki yang dikagumi kakak perempuan senior, dan ia masih seorang gadis kecil yang suka bertengkar. Sepertinya ada kubah besar di atas kepala, menyaksikan upacara besar ini. Mereka menang, tapi mereka juga tidak sadarkan diri. Tapi tangannya sepertinya tumbuh di atas tubuhnya, dan tidak bisa dipisahkan, mereka memeluknya, meraih kemenangan dan kemuliaan. Nasib dua orang dapat terputus di jalan konflik, dan belenggu antara roh dan jiwa harus selalu ada. Mereka bukan belenggu satu sama lain.